Selamat malam Pak Anton, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Kami selaku tim dari auditor Canaya Tim, saya sendiri dengan Richard Sofia Maesari dan teman saya kami akan mempresentasikan hasil dari soal untuk mempresentasikan UAS kami. Dimulai dari slide yang pertama. Untuk prosedur audit yang dilakukan Canaya Tim tahun 2019 menurut kelompok kami cukup memadai. Namun akan lebih relevan lagi apabila mengutamakan 5 prosedur. Yang pertama ada keberadaan. Yang dimaksud di sini adalah persediaan yang tercatat dalam kartu persediaan ada secara fisik. Yang kedua ada kelengkapan. Yang dimaksud di sini ada kartu persediaan telah dimutakhirkan secara reguler untuk semua persediaan. Yang ketiga ada kepemilikan. Persediaan yang dicatat pada kartu persediaan adalah persediaan milik perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada klasifikasi. Persediaan yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis persediaan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Semua persediaan telah dicatat dalam daftar rincian persediaan. Dan kemudian untuk jumlah sampel 5% yang diambil, Canaya Tim menurut kelompok kami sudah cukup karena sampel tersebut sudah mencakup nilai materialitas dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bukti apa aja sih yang pada saat kita sebagai Canaya Tim mengaudit PT Jalan Sukses. Di sini dijelaskan bahwa persediaan pada PT Jalan Sukses itu ada nilai 21,15 miliar rupiah, dan dari kuantitinya itu ada 10.000 item. Nah, berdasarkan bukti-bukti seperti yang dijelaskan pada teman saya yang pertama, bahwa untuk melakukan pengecekan terhadap item-item tersebut diambil beberapa sampel. Nah, dan dari situ itu merupakan salah satu adalah yang dilakukan Canaya Tim, yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Nah, berdasarkan itu maka bukti-bukti dari audit kami ini yang pertama adalah barang persediaan pastinya, dan kedua itu konfirmasi ke pihak ketiga. Nah, hanya itu saja bukti-bukti yang kami dapatkan waktu mengaudit PT Jalan Sukses. Soal nomor 3 ini membahas apabila klien menjelaskan bahwa persediaan ini terdapat di gudang pihak ketiga PT Warehouse aman. Klien telah memberikan surat keterangan dari PT Warehouse pada tanggal 30 Desember 2019 yang berisi informasi jumlah, jenis, dan kondisi persediaan yang diberikan di gudang PT Warehouse kepada auditor. Maka dari itu, pihak Canaya Tim memiliki opini terhadap kasus ini, yaitu pihak ketiga ini dapat menjelaskan langsung kepada pihak auditor sehingga auditor itu tidak perlu lagi meminta konfirmasi langsung kepada klien. Hal ini untuk meminimalisir adanya manipulasi dokumen terhadap surat keterangan. Selanjutnya, kita juga dapat meminta surat yang berisi tanda tangan dari pihak yang berwenang maupun pihak yang berkuasa, salah satunya finance manager ataupun direktur keuangan, yang berguna sebagai bentuk bukti pertanggungjawaban apabila ada yang terjadi, dan juga approval atas hal tersebut. Selanjutnya, setelah surat keterangan yang diperlukan oleh auditor, kita dapat memeriksa kembali dokumen PT Warehouse dan pihak lainnya untuk memastikan adanya bukti tersebut valid. Lalu peristiwa itu kita dapat memeriksa fisiknya. Peristiwa tersebut mengacu kepada hal-hal yang diperhatikan oleh auditor. Lalu atas hal tersebut maka itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor mengacu kepada kasus tersebut. Yang pertama, auditor perlu melakukan adanya konfirmasi. Konfirmasi ini dilakukan karena tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Konfirmasi kembali ini dapat dilakukan dengan memastikan validitas
melalui observasi, inspeksi, maupun wawancara kepada pihak terkait. Yang kedua ada investigasi. Investigasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, apakah ada kecurangan yang terjadi dalam kasus ini. Ketika dikarenakan persediaan barang di gudang ini ada di pihak ketiga, pihak warehouse, maka itu investigasi dilakukan sebagai adanya investigasi tambahan seperti pengecekan barang dan menyelidiki pencatatan persediaan yang dilakukan pada PT Warehouse. Dan kita juga dapat memperoleh hasil akuntan mengenai pengendalian PT Warehouse guna menyimpan barang tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada physical examination. Physical examination ini di mana terjadinya pelaksanaan selain memahami industri perusahaan manufaktur, maka diperlukan juga stock of name sebagai bukti audit yang cukup tepat untuk menilai keberadaan dan kualitas persediaan. Ketika pihak manajemen melakukan stock of name, maka perlu adanya inspeksi dan melakukan prosedur audit alternatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan arus barang atau flow goods dan memperhatikan alur persediaan awal hingga akhir. Nomor 4, katakanlah audit dilakukan untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 di mana terjadi kasus pandemi COVID. Prosedur audit apakah yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam audit atas persediaan dan pergudangan, dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan atas laporan keuangan klien. Bagaimana dampak terhadap laporan keuangan klien. Selanjutnya ke opini audit, dan dari pertimbangan kita sebelumnya, jika auditor sudah sesuai dengan standar umum dan tidak ada kejanggalan, maka audit dapat memutuskan opini unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua, auditor juga bisa memilih qualified opinion jika bukti yang didapat tidak cukup. Selama pandemi, auditor dapat meminta klien untuk mengirimkan laporan persediaan barang secara soft copy melalui email, atau dapat meminta klien untuk mengirimkan hard copy. Auditor juga dapat melakukan perjanjian kepada klien untuk berkunjung dalam rangka pemeriksaan persediaan dan gudang. Apa yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam audit tahun terjadinya COVID, yaitu tahun 2021? Audit siklus persediaan dan pergudangan, prosedur audit atas nilai dasar persediaan. Auditor harus memastikan surat yang menunjukkan persediaan di gudang ada 25% dari total persediaan telah sampai kepada pihak yang ketiga, yaitu PT Warehouse. Maka auditor dapat menghubungi langsung penanggung jawab PT Warehouse bahwa persediaan sudah diterima dari PT Jalan Sukses. Prosedur audit atas perputaran persediaan. Auditor harus mengcompare inventory antara tahun lalu dengan saat pandemi ini untuk memastikan apakah adanya penurunan. Auditor juga harus memastikan bahwa penurunan disebabkan oleh pandemi, bukan adanya hasil rekayasa atau kecurangan. Kita masuk ke pertimbangan pemeriksaan fisik atau lapangan. Pemeriksaan fisik atau lapangan itu audit harus mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti-bukti yang didapat. Audit atas siklus persediaan dan pergudangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, akuisisi dan pencatatan atas bahan baku, biaya, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, perpindahan internal atas aset dan biaya. Yang ketiga, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Yang keempat, pengamanan fisik atas persediaan. Yang kelima, penempatan harga dan kompilasi persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.